Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pembelajarannya bahasa Inggris ya untuk kelas 12. Materinya apa? Udah dibuka belum kemarin? Jangan mentang-mentang kalian di rumah terus kalian nggak mau buka Google Classroom ya. Oke, ini sudah Ibu sertakan videonya. Silahkan diperhatikan baik-baik untuk mempelajari materinya. Nanti Ibu juga akan menyertakan video untuk cara pengerjaan tugasnya. Jadi nanti ada 2 video. Kamu nanti klik linknya juga di YouTube. Linknya di Google Classroom untuk yang bagian penugasan. Oke, kita masuk ke materi ya. Materinya hari ini itu tentang news item. Kalian harusnya udah mulai membuka ya kemarin ya, news item. Orang minggu digarap langsung, nengok dibuka dulu, materinya dilihat, dipelajari. Oke, Ibu bantu. Nah, materinya untuk hari ini, untuk 2 minggu ini, itu adalah news item. News, seperti yang kalian tahu, news itu artinya berita. Oke, news di sini tuh artinya berita. Nah, nama berita itu kalau di bahasa Inggris sebutan teksnya itu yaitu news item. Gitu. Secara keseluruhan namanya itu news item. Nah, news item itu kayak gimana sih? Yuk kita lihat. Nah, news item itu bisa kalian lihat di sini. Contohnya ya, ketika kamu buka YouTube-mu, Instagram-mu, apa kamu buka Google, terus kamu cari berita, atau kamu ngeklik link terus ada teks berita, nah itu namanya news item dalam bahasa Inggris, oke? Salah satu contohnya yaitu nih, sudah Ibu sertakan langsung contohnya. Nah, berita itu selalu diawali oleh headline atau judulnya. Di sini contohnya judulnya Towns Contaminated atau artinya penyebaran di kontaminasi di kota. Kayak gitu. Nah, ini kita lihat di bagian awal sini, Moscow, a Russian journalist has uncovered evidence of others Soviet nuclear catastrophe. Jurnalis Rusia telah uncovered, membuka evidence, bukti dari other Soviet nuclear catastrophe, pengembangan nuklir Soviet yang lainnya. Oke, jadi ini ceritanya tentang seorang jurnalis Rusia yang membuka bukti bahwa Soviet itu mengembangkan nuklir, which killed 10 sailors and contaminated an entire town. Which itu yang membunuh 10 sailors, pelaut, and contaminated, dan mengkontaminasi an entire town, seluruh kota. Oke, berarti ini intinya berita ini tentang bencana nuklir yang menewaskan 10 sailors atau 10 pelaut dan juga mengkontaminasi seluruh kota. Oke, dari situ kita tahu kalau ketika kita baca news item, bagian paragraf pertama itu kalian bisa langsung menemukan inti dari berita tersebut. Gitu. Nah, oke, kita lanjutkan. Ketika kamu menemukan inti pada berita tersebut, itu kamu sudah masuk ke bagian pertama, section bagian pertama generic structure atau susunan dari news item. Oke, di sini bisa kalian lihat dulu sebentar tentang apa itu pengertian news item. Okay, news item is a text which inform readers about events of the day. Jadi news item itu intinya adalah memberikan informasi kepada pembaca tentang events atau kejadian-kejadian of the day. Kejadian-kejadian di hari tersebut. Gitu.
yang memberi informasi tentang kejadian di hari tersebut. Oke, di sini ada bahasa Indonesia juga ya. Silahkan diperhatikan teks yang memberikan informasi tentang kejadian atau peristiwa sehari-hari. Itu sama dengan berita yang kamu baca di koran. Kalau kalian sering baca koran di perpus, sama berita-berita yang kamu baca di internet. Itu sama persis. Cuma ini dalam bahasa Inggris. Gitu saja. Oke, lanjut. Di dalam news item itu fungsinya untuk apa? The text is a text of the text that has the main function of communicative purpose to inform readers of or listener or viewers about events of the day. Jadi intinya fungsinya yang memberikan informasi tentang kejadian-kejadian penting di hari tersebut. Itu yang namanya berita atau news item. Terus bagian-bagiannya, come on, let's see. Oke, dari bagian-bagiannya, dari berita tadi, itu ada, ketika kamu menyusun berita, ada beberapa bagian yang harus kamu lengkapi. Atau ketika kamu membaca berita itu tanpa sadar kamu melewati beberapa bagian news item. Yang pertama, bagian yang pertama news item itu ada newsworthy event atau main event, yaitu inti dari berita itu apa? Itu selalu disebutkan pertama, di paragraf pertama, atau kejadian utama yang pantas dijadikan berita. Contohnya tadi itu ya, catastrophe, nuclear catastrophe takes 10 sailors and contagious to the country, to the town, kayak gitu. Itu inti beritanya. Inti beritanya nuklir itu oke, kita lihat langsung aja ya. Nuklir itu membunuh 10 sailor pelaut. Oke. Nuklir itu membunuh 10 pelaut dan mengkontaminasi seluruh kota. Nah, itu yang namanya newsworthy event-nya. Terus, setelah ada newsworthy event-nya disebutkan, kemudian nanti juga akan disebutkan background event atau latar belakang terjadinya kejadian tersebut. Oke. Penjelasan mengenai peristiwa yang terjadi, latar belakang peristiwa, orang-orang yang terlibat, serta tempat peristiwa atau terjadi kapan peristiwa terjadi. Oke, bisa kita lihat di teks yang tadi itu intinya latar belakangnya kenapa. Oke, kita lihat di sini ya, background eventnya jelas di sini. Yang bagian tercoret kuning, Yelena Vasilevsky, ya nggak tahu aku namanya nyebutinnya. Yelena Vasilevsky is the first journalist to speak the people who witnessed the exploration of nuclear submarine. Jadi Yelena ini adalah jurnalis pertama yang membicarakan tentang orang-orang yang menjadi saksi meledaknya nuclear submarine. Nuclear submarine itu berarti nuklir yang ada di bawah laut at the naval base of Sangtovo di markas kelautan of Sangtovo gitu. Nah, ini backgroundnya dengan jelas dijelaskan secara rinci. Terus the accident occurred 30 months before. Kapan terjadinya? Accident itu terjadi 13 bulan sebelum Chernobyl disaster. Nah, gitu. Itu juga dijelaskan yang lainnya juga, silahkan nanti dipelajari. Nah, bagian yang ketiga kita lanjutkan. Bagian yang ketiga adalah resource of information atau sumber informasi atau sources. Sumber berita, komentar para saksi, pendapat para ahli, informasi dan pihak berwenang mengenai peristiwa terjadi. Nah, antara yang kedua, background dan resource ini tidak selalu berurutan ya. Tidak selalu berurutan. Bisa kadang resource dulu, kadang background dulu. Tapi semua komponennya ada. Oke. Nah, contohnya bisa kita lihat yuk di teksnya di sini. Oke, sourcesnya di sini ya, bisa dilihat di bagian akhir. Sorry, wait a minute. Oke.
Sourcesnya di sini. A board of investigation has later to be described. It is as the worst accident in the history of the Soviet Navy. Nah, ini pernyataan dari investigator bahwa describe it as the worst accident. Itu adalah peristiwa kejadian terburuk dalam sejarah Soviet Navy atau sejarah kelautan Soviet. Nah, intinya seperti itu. Ketika news item itu bagian-bagiannya ada 3, newsworthy event, background of event, dan yang terakhir sources. Oke, silahkan nanti dilihat lagi. Semoga jelas ya yang Ibu jelaskan. Ini nanti kalau masih ada pertanyaan silahkan boleh WA atau komen di Google Classroom. Oke, selanjutnya ada elements of the news items. Jadi ketika kamu lihat news item di sini, di samping sini, itu terus ada bagian-bagiannya. Headline itu title ini. Oke, headline. Terus habis itu nanti ada summary of event. Tadi ada di bagian tengah sini itu ada background of event atau summary, sama dengan background of event juga. Itu ada di bagian sini dan di bagian akhir juga ada. Sources, nah sumber-sumbernya bisa dilihat kayak tadi itu. Biasanya di sumber-sumber itu ada pernyataan langsung. Lanjut. Oke, pernyataan langsungnya seperti apa ini bisa dilihat ya di sini. Di bagian terakhir, use of direct and indirect speech, menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Yang khas dari news item itu ada direct dan indirect speech. Bisa diingat-ingat ya, ini adalah hampir mirip sama pernyataan langsung dan tidak langsung dalam bahasa Inggris, tapi ada beberapa perbedaannya. Besok kita akan secara mendetail mempelajarinya di pertemuan selanjutnya kemungkinan. Oke, bisa dilihat dari awal aja ya. Kita yang pertama, ketika news item itu selalu fokus pada kejadian atau focusing on circumstances. Terus yang kedua, short information about story captured in headline. Nah, jadi di bagian headline itu selalu ada informasi singkat. Headline itu apa sih? Headline itu judul nih. Hijack jets destroy Twin Towers and hit Pentagon in Day of Terror. Ini yang namanya headline atau judul. Terus conjunction itu kata hubung, kita bisa lihat detail nanti. Use of present tense, oke, menggunakan present tense atau menggunakan kata susunan kata atau susunan kalimat yang menunjukkan waktu kejadiannya itu sekarang, jangan yang lampau. Oke, yang lampau ada, tapi hanya 1-2 itu ketika kita menceritakan background of events. Ya. Lanjut. Oke, tips of reporting news. Nah, ini besok kalian akan gunakan ketika kalian diminta untuk membuat berita. Jadi silahkan ketika membuat berita itu yang perlu diperhatikan adalah ada what, who, when, where, sama why. Ada 5 W. Nah, what-nya tentang what happen atau apa yang terjadi. Dikumpulkan dulu informasinya, apa yang terjadi. Terus who are the people and group involved in the event. Siapa aja yang terlibat dalam kejadian tersebut. When did the event take place? Kapan kejadiannya? Terus yang keempat, where did the event take place? Kapan kejadiannya? Yang terakhir, why did it happen? Mengapa ini terjadi? Nah, itu juga kalian investigasi dulu informasi-informasi 5W tersebut, baru kalian mulai susun report newsnya atau newsnya. Itu ya. Tak kasih contoh singkat, contoh ringan. Ketika kamu mau memberitakan apa ya? Oke. SMK Muhammadiyah 1 Moyudan pembelajarannya selalu belajar di rumah. SMK Muhammadiyah 1 Moyudan selalu mengadakan pembelajaran di rumah.
Nah, itu what happen. Itu termasuk what. Untuk who atau siapa, nah kamu bisa kayak menebak-nebak siapa aja sih yang berhubungan dengan kebijakan tersebut. Nah, pasti kepala sekolah, guru, siswa. Itu kamu harus mendapatkan informasi tentang pembelajaran di rumah dari 3 orang tersebut, kayak gitu, minimal. Terus setelah itu when-nya kapan, itu mulai kapan kamu SM kamu sama dia satu moyo dan itu belajar di rumah, mulai kapan, terus habis itu sampai kapan, waktu pembelajaran di rumahnya jam berapa sampai jam berapa, kayak gitu. Terus where, di mana tempatnya, atau di mana tuh misalnya di SMK-nya ngapain, di rumahnya ngapain, kayak gitu selama belajar di rumah. Apakah gurunya di rumah juga, ataukah gurunya ke sekolah. Nah, itu informasi seperti itu yang harus digali. Terus why, alasannya kenapa kok belajarnya di rumah terus, kayak gitu. Oke. Caranya mengumpulkan informasi itu seperti itu. Oke, yang terakhir, thank you for paying attention on me. Terima kasih sudah memperhatikan penjelasannya Ibu Yeni. Silahkan nanti bisa diulang berkali-kali. Dan jika masih ada pertanyaan, boleh komentar di bagian materi. Gitu ya, jangan lupa selalu jaga kesehatan, selalu pakai masker, dan juga jaga jarak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.